Andi Anggun Muhammadasari. Adik semua ya, alhamdulillah ya. Berarti sudah semakin meningkat kedisiplinan Ananda. Tolong tolong menjadi perhatian Ananda semua untuk kedepannya agar bisa lebih disiplin. Ya, pakaiannya udah rapi. Tolong kalau ada sampah di sekitarnya dibuang dulu agar kelas kita rapi supaya belajarnya nyaman. Baik, Ananda semua, hari ini materi kita tentang misi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, perhatikan di layar kita akan tulis ya. Sebelum kita melanjutkan, melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini bisa Anda perhatikan di depan ya. Yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami misi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Identifikasikan misi dakwah Rasulullah di Mekah sebagai rahmat bagi semua alam. Dan yang ketiga, mampu mendeskripsikan kegiatan yang merupakan tindakan yang meneladani Rasulullah sebagai rahmat bagi semua alam. Sebelum Ibu lanjutkan materi kita tentang misi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya, sebagai penilaian awal atau asesmen diagnostiknya, Ibu ingin bertanya dulu sejauh mana pemahaman Ananda tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana ya sejarah Rasulullah di Mekah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba saya berdiri dulu. Dakwah Rasulullah di Mekah berlangsung selama 13 tahun. Wilayah Mekah pula menyambut baik dakwah Nabi karena selama 10 tahun dakwah Nabi penuh memperoleh kemajuan yang belum berakhir, terutama jumlah umat Islam yang masih sedikit. Ya, tepuk tangan. Pertanyaan kedua, ya. Jelaskan bagaimana ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di Mekah. Siapa bisa jawab? Ya, Bu. Ya, Ardian, coba berdiri. Ardian. Tahap dakwah yang dilakukan pertama dengan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian secara terang-terangan hingga Nabi hijrah ke Madinah. Ya, yang pertama sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Ya, tepuk tangan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya dulu ya mengenai materi kita hari ini. Mengapa, yang pertama ya pertanyaannya, mengapa agama Islam itu bisa tersebar hingga di seluruh dunia? Siapa yang bisa jawab? Ya, Amin, silakan. Diri Amin. Karena dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Ya, dilanjutkan 50 sahabat dan ulama sampai ustaz sekarang. ya, mantap Amin. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang sudah kamu lakukan untuk meneladani sikap Rasulullah? Siapa yang bisa jawab? Ya, Nurin, silakan. Diri Nurin. Contohnya? Rendah hati, tidak mudah marah. Ya, tidak mudah marah. Ya, tepuk tangan. Ya, berarti untuk materi kita hari ini ya, anak-anak sudah hampir memahami ya tentang materi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam video pembelajaran, Ibu bagi dulu ke dalam 4 kelompok. Di dalam 4 kelompok, nanti yang kelompok Ibu bagikan ya 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 masuk ke kelompok 1 di sini, 2 sini, 3, 4 ya. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yuk, coba susun mejanya. Ya, setelah dibagikan kelompok, tolong dicatat ya.
Tugasnya ada di LKPD masing-masing. Sambil diambil referensinya. Nanti kamu ibu memperlihatkan video pelajaran dari video dan bahan ajar yang ada di LKPD serta buku referensi ini. Masing-masing kelompok membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Apa judulnya materi kita? Apa tema materi kita hari ini? Apa judulnya hari ini? Isi dakwah Baiklah anak, sebelum kita membuat kesimpulan masing-masing kelompok, di sini ada link YouTube ya tentang materi kita misi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon diperhatikan video ini. Di akhir video ini nanti ada tugas ya. Tugas kamu adalah masing-masing kelompok membuat kesimpulan. Berdasarkan video pembelajaran yang ditayangkan, kemudian juga melihat dari LKPD dan buku SKI yang telah ibu bagikan tadi. Kemudian dari kesimpulan tadi, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari kelompoknya masing-masing dan kelompok lain akan menanggapi. Satu lagi mohon anda perhatikan, karena ini kita adalah pembelajaran kita sistem PBL ya, problem based learning. Kamu akan mencari indikasi masalah ini. Masalahnya kamu harus selesaikan dengan membuat kesimpulan ya. Dengan membuat kesimpulan itu nanti kamu akan mengemukakan, mempresentasikan dan kelompok lain akan menanggapi ya. Masing-masing kelompok nanti di sini akan berikan penilaian ya, penilaian sikap. Bagaimana sikap kamu selama melakukan diskusi ya. Misalnya mampu mengungkapkan pendapat, itu akan dinilai. Siapa yang mampu mengungkapkan pendapat tadi dengan menjawab pertanyaan kawan-kawan. Kemudian juga yang bertanya ya. Kemudian siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan kawan-kawan kamu, kelompok lain nanti. Kemudian juga siapa yang bisa memberikan solusi ya dari materi kita hari ini. Mungkin ada kawan lain menanggapi dari kesimpulan kamu, itu akan dinilai. Jadi proses selama kita berdiskusi ini kita akan berkeliling ya, menilai setiap proses pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ada penilaian sikap dan nanti pada akhirnya ada juga penilaian normatif hasil kesimpulan kamu ya. Nah, sekarang tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran SKI kita dengan tema misi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita menyimak, mohon diperhatikan anak-anak semua bahwa di akhir video ini akan ada tugas yang akan anda selesaikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi misi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Adapun misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Kita tahu bahwa masyarakat Arab jahiliyah meyakini banyak Tuhan. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, misi Nabi Muhammad adalah membangun manusia yang berakhlak mulia. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari harta dan keturunan, tetapi kemuliaan manusia itu terletak pada kemuliaan akhlak. Misi yang ketiga adalah menyampaikan tentang adanya hari kiamat sebagai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW berusaha meyakini bahwa janji Allah kepada orang yang beriman yang akan dimasukkan ke dalam surga dan orang kafir akan diberi mana saja. Kemudian yang keempat adalah mengubah perilaku masyarakat
yang mengarahkan kepada kebaikan, yang meninggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah berbuat baik dan memuliakan. Misi yang keenam adalah membawa kedamaian, dan yang ketujuh adalah memberikan teladan yang baik kepada manusia, kasih sayang, keimanan, kesabaran, rendah hati, dan kesenangan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebagai rahmat bagi semua. Ya, coba masing-masing kelompok berdasarkan video, buku dan LKPD yang dibagikan, silahkan kamu menganalisisnya, membuat rangkuman. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk bekerja sama membuat kesimpulan. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan akan ditanggapi oleh kelompok lain. Ya, silakan. Mulai dari sekarang. Ya, silakan berdiskusi. Ada yang tidak paham, tolong ditanyakan. Ada yang tak paham? Kalau ada yang tidak paham, tolong ditanyakan. Kelompok dua yang mana? Kelompok dua ya. Kalau ada yang tak paham, ditanyakan. Untuk kesimpulan. Ya, habis waktu berdiskusinya ya. Untuk sekarang adalah penampilan dari kelompok siapa Bapak? Kelompok satu. Ya, kelompok satu dulu. Siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Ya, Aidil. Silahkan Aidil. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelas 1 akan menyampaikan hasil. Saya akan menyampaikan hasil kelompok kami, yaitu kesimpulan misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. 1. Mengajarkan ketauhidan. Masyarakat Arab jahiliyah meyakini berbagai tuhan atau politeisme seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, roh, dan arwah nenek moyang. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, Nabi manusia. Demikianlah hasil dari diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan jika ada kelompok lain yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok satu. Kelompok apa? Ya, kelompok dua. Eki, silakan. Kelompok dua. Baiklah, saya dari kelompok dua mengatakan pada kelompok satu. Mengapa Rasulullah mengajarkan ketauhidan kepada masyarakat kita? Silakan kelompok satu menanggapi pertanyaan dari kelompok dua. Siapa yang mau menjawab? Ya, Nurul Asyifa, silakan berdiri. Karena masyarakat Mekah pada saat itu meyakini berbagai tuhan seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, roh, dan arwah nenek moyang. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, kelompok dua silahkan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mewakili kelompok dua? Ya, Zafan. Ada pertanyaan? Suaranya dikuatkan. Yang kelompok lain
dan persahabatan. Masyarakat Arab dan India meyakini berbagai Tuhan seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membangun manusia yang berakhlak mulia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahawa kemuliaan manusia tidak diukur dari harta dalam masyarakat, namun kemuliaan manusia terletak pada kemuliaan akhlaknya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa sikap, perkataan maupun perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menyampaikan tentang adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nabi Muhammad SAW berusaha meyakinkan mereka bahawa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga dan orang-orang kafir akan menerima balasannya di neraka. 4. Perubahan perilaku masyarakat jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. Demikian dari saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk teman-teman. Ya, kelompok ini juga ada yang menanggapi. Kelompok mana yang menanggapi kelompok? Silakan. Kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Kelompok yang angkat. Silakan berdiri angkat. Kelompok 2, perhatikan pertanyaan dari kelompok 3. Apa contoh perilaku jahiliyah masyarakat Mekah sebelum Islam? Apa contoh? Ya, silakan. Kelompok 2 siapa jawab? Ya, Zahra. Minuman keras, berjudi, melakukannya mengambil barang dan hak orang lain, membayi perempuan dan pada dengan raja perempuan. Ya, itu jawaban dari kelompok 2. Tepuk tangan. Kita lanjutkan ya. Presentasinya dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, siapa yang mewakili membacakan hasil diskusinya? Jihad, ya Jihad. Silakan Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 untuk membacakan kesimpulan misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. 1. Mengajarkan ketauhidan. Masyarakat Arab jahiliyah meyakini berbagai Tuhan politeisme. Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membangun manusia yang berakhlak mulia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari harta, keturunan suku, keindahan suku, kekuatan maupun pangkat dan jabatannya dalam masyarakat, namun kemuliaan manusia terletak pada kemuliaan akhlaknya. 3. Menyampaikan tentang adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Demikianlah hasil diskusi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Kelompok mana yang ingin menanggapi kelompok 3? Silakan. Ya, kelompok 1. Nina. Kelompok 4. Nina. Silakan. Nina. Perhatikan kelompok 3. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW membangun manusia yang berakhlak mulia? Silakan jawab dari kelompok 3 ya. Kanisa. Nabi Muhammad SAW mengajar bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari harta, keturunan, tubuh, keindahan tubuh, kekuatan maupun pangkat dan jabatan dalam masyarakat. Namun kemuliaan manusia terletak pada kemuliaan akhlaknya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa sikap, perkataan maupun perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk Kanisa. Selesai kelompok 3, kelompok
menyampaikan hasil dari diskusikan tadi. Kesimpulan misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. 1. Mengajarkan ketauhidan. Masyarakat Arab Jahiliyah meyakini bahwa Tuhan politeisme seperti menyembah berhala, menyembah bulan dan bintang, menyembah jin, roh, dan arwah nenek moyang, ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membangun manusia yang berakhlak mulia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari harta, keturunan, suku, keindahan tubuh, kekuatan maupun pangkat. Namun kemuliaan manusia terletak pada kemuliaan akhlaknya. Demikianlah hasil diskusi kami. Yang mana kawan-kawan ingin menanggapinya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dari kelompok kelompok terakhir kita pada hari ini. Silakan bagi kelompok lain yang ingin menanggapi. Yang ingin menanggapi dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Lupa mau menanggapi. Perhatikan kelompok 4 ya. Apa jadi teladan yang baik yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Apa contoh teladan yang baik? Siapa bisa menjawab dari kelompok 4 ya? Egi, silakan Egi. Dennis ya. Baiklah, saya akan menjawab dari soalan kelompok 1 tentang teladan yang baik yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jawab contoh teladan yang baik yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah kasih sayang, kedermawanan, kesabaran, rendah hati dan kesederhanaan, kemurahan hati. Ya, kasih aplaus untuk teman kita dari kelompok 4. Demikianlah ya diskusi kita pada hari ini. Bisa kita mengambil kesimpulan bersama-sama bahwa misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu ada berapa? Apa yang pertama? Mengajarkan ketauhidan. Kemudian yang kedua? Yang ketiga? Menyampaikan tentang adanya hari yang yang keempat? Kemudian yang keenam, ketujuh, apa teladan yang baik yang dicontohkan Rasulullah? Kasih sayang, kedermawanan, kesabaran, rendah hati, dan kemurahan hati. Kira-kira bisa anak-anak semua mencontohkan sikap Rasulullah ini? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa ya. Jadi yang namanya materi pelajaran SKI itu kita tidak hanya sekedar mempelajari konsepnya, mempelajari materinya, tapi harus ada ibrah. Apa ibrah? Pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari setiap pelajaran atau materi pada hari ini ya. Contohnya ini ya. Kita harus bisa mengambil ibrahnya. Contohnya sikap kasih sayang. Kita harus berkasih sayang terhadap sesama, apalagi terhadap yang lebih kecil, dan menghormati orang yang lebih besar. Kemudian kita mempunyai sifat kedermawanan. Dermawan suka berbagi, menolong orang yang susah, menolong teman yang lagi membutuhkan. Kemudian juga harus punya sifat sabar ya, sebagaimana yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian sikap rendah hati, sederhana ya, dan murah hati. Sekarang ditanya ya, kira-kira dari materi kita hari ini ya, kira-kira Anda semua sudah memahami materi kita hari ini? Sudah. Apa materi yang paling menarik bagi kalian hari ini?
Tidak ada. Ada kesulitan? Terus, bagaimana cara kamu untuk meningkatkan kemampuan kamu? Kira-kira caranya seperti apa? Belajar lagi, terus apa lagi? Mengulang pelajaran, ya. Dan untuk selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi, ya. Kita akan mengadakan tes yang nanti ibu akan membagikan LKPD kepada kamu isi. Selain itu, karena hari ini juga ibu melakukan sekalian penelitian di dalam kelas terhadap motivasi kalian tentang pembelajaran menggunakan media video. Ibu akan membagikan angket, ya, angket, dan sekaligus kamu mengisi LKPD yang ibu kasihkan tadi, ya. Terus untuk angket ini kamu akan mengisi angket ini, dan nanti pada akhir pembelajaran dikumpulkan kepada ibu, ya. Nanti, ya, kita bagi dulu. Nah, ini angket. Nanti di akhir pembelajaran dikumpulkan. Baiklah, untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nanti sebelum kalian pulang, tolong dikumpulkan tugas yang ibu berikan pada LKPD tadi, ya, dan angket yang ibu bagikan tadi, ya. Cukup sekian, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini yang penuh semangat, kita ucapkan sama-sama hamdalah. Mohon maaf atas segala kekurangan ibu. Ibu ucapkan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum